Ketua PII Pusat yang dari Sumatera Barat, orang Medan, ya nggak perlu disebutkan namanya, sudah tahu. Lalu di tahun 91 akhir, alhamdulillah berbareng dengan senior kita yang dari Koalip, merancang pendirian PDPT PII di Ciputat, yaitu dengan almarhum Kak Zulhendri, kemudian Kanda Lukman, kemudian Kanda Firman, lalu Kanda Siamdi Burhani, Sinen, dan ada dari Bekasi yaitu Kanda Kailani. Itulah para pendiri cikal bakal PDPT Ciputat di tahun 91-92 yang disebut oleh PW PII Jakarta sebagai PW Tandingan. Kalau kisah kegiatan pentrainingan, saya termasuk yang paling lucu di antara Kanda Yunda sekalian. Saya basic 87, kemudian langsung advance karena mungkin rekomendasi dari Ketua PW PII waktu itu Kak Hamdi. Mungkin dengan pertimbangan sesuatu, karena mungkin background saya pendidikannya itu dari MAPK, maka saya diloloskan untuk ikut langsung advance di tahun 1990. Langsung dilanjutkan dengan CI. Kemudian di pengurusan kader, saya termasuk yang paling lucu juga. Saya dari di Kota Baru itu adalah pengurus komisariat, lalu di Padang itu sebagai pengurus wilayah, tepatnya itu adalah sekretaris bidang eksternal mendampingi Kak Asril Tulas. Bukan, Kak El Yunus Asmara. Oh, masih ada L ya. Lalu setelah pengurus wilayah baru menjadi pengurus daerah PDPT, yaitu sebagai sekretaris 2 periode, kemudian sebagai ketua bidang kaderisasi. Itulah riwayat saya di pengurusan maupun di pentrainingan. Kemudian alhamdulillah sejak tahun 99, jadi sebetulnya 98 saya ada di Pekanbaru bergabung dengan PW PII Riau. Meskipun saya tidak aktif di kepengurusan, tapi kemudian tahun 2000 saya membentuk semacam forum komunikasi KB PII Muda yang dinilai oleh KB PII Senior sebagai ini ada tandingan atau apa. Alhamdulillah sejak tahun 2005 saya gabung di pengurus wilayah KB PII Riau. Sekretaris selama 3 periode dan sekarang sebagai ketua bidang pembinaan organisasi. Itulah sekelumit tentang saya. Kalau pendidikan saya tidak muluk-muluk, cuma sampai bergelar SAG, S2-nya nggak selesai-selesai, sudah beberapa tahun. Inilah aktivis yang dibilang gagal studi, insya Allah tidak, tetapi tidak menyandang gelar. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih buat semuanya, khususnya kepada Kak Hamdi, kemudian Kak Kanda El Yunus, kemudian Kanda-Kanda yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nasir. Ini teman CLBT saya ini. LBT Seadvan ya Nasir ya. Nah, Beliau sekarang juga adalah salah satu pejabat di UIN Susko ya, Pekanbaru. Suska. Sultan Syarif Kasim ya. Dan istri beliau adalah PII dari Riau kalau nggak salah, ya. Iya. Mungkin kita buka sesi apa tanya jawab diskusi. Mungkin ada kayaknya Adel nih penasaran banget dengan Datap nih Adel ya.
Mungkin kanda-kanda di sini ada yang bisa bercerita, silakan, atau Adel sendiri yang menyampaikan pertanyaannya, silakan Adel. Kalau kita lihat chat dari tadi Adel nanya data terus nih. Halo. Halo ya Adel. Halo, Nel. Ya Dael ya. Dia tadi sengaja enggak jawab. Kan ada Daim mungkin lebih pas menyampaikan Octavianus begini. Dia ingin kayak enggak. Nel. Iya Del. Ini ada dua sebetulnya pertanyaannya. Iya. Pertama, 80-an itu kan mulai masuknya dengan usroh itu. Usroh yang kemudian mirip-mirip dengan Ikhwanul Muslimin. Itu dalam cerita yang kami dapat 80-an itu menguat dan mulai hilang lagi setelah 90-an. Sehingga kalau kita bandingkan model kadernya memang berbeda, ternyata ada perbedaan kader-kader tahun 80-an dengan 90-an gitu. Nah, itu cerita masuknya bagaimana, tokoh-tokohnya begitu. Kemudian yang kedua ya tadi soal almarhum Datap tadi itu. Ya, Daem Rida mungkin sudah bisa connect audionya Daem. Silakan Daem. Di unmute kan oleh ininya, oleh siapa hostnya? Daem udah bisa, sudah. Silakan ya. Daem. Lah bisa dengar. Ada bisa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat, kawan-kawan, adik-adik yang berbahagia. Pertama, syukur kepada Allah SWT bisa bertemu malam kau. Dan Ambo diminta menjawab pertanyaan, tapi pertanyaannya tidak jaleh. Pertanyaannya sepertinya kayaknya ada di chat Daim. Enggak sempat, enggak bisa dibuka di HP. Apa pertanyaannya? Zaman Kak Amdi, Dael, dan zaman sebelum Kak Amdi ini kan zamannya Daim ya. Generasi 80-an, mohon diceritakan cerita masuknya pola kaderisasi usroh. Itu kan kayaknya transisi gitu ya Daim ya. Yang mirip dengan ekonomi muslimin. Yang ingat ketika itu Mas Tamim datang ke Padang itu ke rumah Daesa itu dengan Kak Iron Praitno. Itu kayaknya fase-fase itu. Bagaimana dengan cerita dan kemudian itu satu Daim satu poin. Dua lagi bagaimana sih sebenarnya cerita dengan almarhum Datap ini profilnya seperti apa? Mungkin Daim juga bisa. Jadi ada dua hal Daim. Mungkin yang Daim bisa jawab silakan. Nanti mungkin ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Ya. Oke, terima kasih. Ya, yang pertama tentang usrah, Ambo tidak tekan apa ada. Ya, tentang usrah atau masuk ke Padang. Tapi yang jaleh itu adalah akibat dari pemberlakuan azas tunggal, lalu kegiatan-kegiatan PII dilarang. Dan bukan hanya PI, tapi sejumlah organisasi juga dilarang. Organisasi pemuda Islam. Lalu maka usrah adalah salah satu bentuk alternatif dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembinaan pemuda-pemuda, para mahasiswa dan pelajar. Dan usrah itu sebenarnya kalau untuk di Kota Padang, kegiatan usrah itu lebih aktif itu dilaksanakan di Al-Azhar. Ya. Di Al-Azhar itu lalu kalau di PI masih bisa melaksanakan kegiatan secara diam-diam. Lalu tidak menonjol kegiatan usrah itu pada masuk periode Ambo. Dan karena pada periode Ambo itu adalah periode diberlakukannya azas tunggal, lalu
dibubarkannya PII oleh pemerintah rezim Soeharto. Lalu mungkin pada periode sesudah Ambo itu mungkin kegiatan usrah baru mulai. Tapi waktu itu Ambo tidak aktif lah karena Ambo lah banyak sibuk bekerja di Pasaman, di lapangan. Dan waktu itu Ismadi yang memimpin, pada saat itulah barangkali mungkin kegiatan usrah. Tapi yang paling menonjol usrah itu adalah di Al-Azhar. Dan barangkali mungkin satu-satunya di Kota Padang waktu itu kegiatan usrah yang terkelola dengan baik. Lalu di PI mungkin tidak usrah namanya, tapi tetap kegiatan seperti yang sudah, tapi menyelam gitu. Itu barangkali mungkin mengenai Lalu kalau penekanan daripada kegiatan PI dengan kegiatan usrah. Kalau kegiatan PI lebih kepada peningkatan kepemimpinan, ya, pengkaderan dari pemuda-pemuda Islam. Tapi kalau usrah lebih kepada peningkatan pengetahuan tentang agama dan pengamalan. Mungkin itu beda kegiatan usrah dengan kegiatan PI. Kemudian kalau sosok Octavianus itu memang sosok yang unik. Itu orangnya pintar, sangat pintar. Tapi sayang beliau tidak selesai kuliah dan berani berkorban untuk memajukan PI. Termasuk dan salah satu pengorbannya itu adalah kuliahnya itu gitu. Jadi Ambo tidak tahu gitu waktu itu kenapa beliau tidak menyelesaikan kuliahnya. Sebenarnya masih aktif, tapi agak terlambat. Dan beliau barangkali mungkin seorang yang sangat idealis gitu. Jadi tidak mau menyelesaikan kuliah itu asal-asalan, skripsi asal-asalan gitu. Dan itu adalah sobat Ambo yang sangat dekat karena tiap malam kami bertemu gitu kan. Tapi kesan Ambo itulah, Octavianus itu adalah orang yang pintar. Itu yang kemudian kalau sejarah kami mulai aktif di pengurus wilayah PI, itu ceritanya adalah ketika kami Ambo Zainul itu sudah menyelesaikan sekolah di Ambo di SMA Padang Panjang, di SMA Payakumbuh, Zainul di Tawali Padang Panjang. Kemudian ada Atifasis, kemudian Saiful Terusin, lalu Dacun sebagai ketua PWPI waktu itu di Padang Lay. Lalu Dazal mengumpulkan kami, minta supaya melaksanakan konferensi. Kemudian kami melaksanakan konferensi, akhirnya terpilih Zainul sebagai ketua. Kemudian Sekunir sebagai wakil ketua bidang ekstern. Kemudian Antifasi sebagai sekretaris, Ambo sebagai wakil sekretaris waktu itu. Itu Kak Yulifni sebagai bendahara. Itu periode kepengurusan eranya kami setelah para senior Dacun waktu itu yang jadi ketua dan Dazal sebagai sekretaris. Lalu barangkali sangat banyak kesan waktu itu, tapi
di usia senja kok lah agak lupa. Tapi bagi Ambo pribadi yang sangat berkesan itu adalah ketika pertama kali masuk PI. Ketika pertama masuk PI itu cuman hadir mengikuti acara pembukaan basic training di Mahat Islami di Payakumbuh. Kebetulan waktu itu diajak oleh Bapak Ambo ya untuk menghadiri acara itu. Nah, ketika sudah hadir acara itu langsung Papa Ambo tanya, "Bah, ikut atau enggak?" Nah, jadi itu ceritanya ikut basic training itu. Lalu kesan Ambo di dalam training ya waktu itu Ambo mengikuti training itu tidak dengan apa namanya tidak emosi dan bahkan ketika banyak kawan-kawan yang emosional di dalam training sering menangis, apalagi ketika menangis segala macam. Ambo waktu itu masih berpikir-pikir apa yang ditangiskan gitu. Tahun berapa ya? Hah? Kelas 2 Tahun berapa dulu SMA. setahun sudah Esa. Esa setahun dia teh 77 ya. 77. Jadi waktu itu waktu basic itu yang waktu bayat itu yang terpikir apa pula yang ditangi-tangihan kok. Lalu waktu itu dalam hati barangkali mungkin memang awak pula jahil, nggak tersentuh dengan pembinaan itu barangkali Ambo menilai diri Ambo. Tapi ternyata kemudian justru yang menangis itu yang tidak aktif, yang emosional dalam pelatihan itu sama sekali tidak ada yang aktif. Nah, cerita kami kami jadi pengurus daerah PI di Payakumbuh juga karena waktu itu di Payakumbuh terjadi kekosongan pimpinan karena pengurus daerah sebelumnya pada itu berangkat ke Padang karena sebelumnya pengurus daerah itu adalah mahasiswa Fakultas Adab IAIN. Lalu kemudian IAIN semuanya digabung ke Padang, maka seluruh pengurus daerah PI Kabupaten Ibu Kota Payakumbuh habis semua pindah ke Padang, terjadi kekosongan. Ada Zahir Manzabir ya kan? Lalu Zahir Manzabir itu datang kemudian pas waktu musyawarah. Nggak tahu dari mana asalnya beliau langsung datang. Kebetulan Zahir Manzabir adalah mahasiswa di training college. Dan ketika musyawarah kita melihat sosok Zahir Manzabir adalah sosok yang cukup cukup dewasa lah, cukup memiliki kepemimpinan. Lalu sepakat kami untuk memilih Zahir Manzabir. Lalu kenangan Zahir Manzabir itu juga agak unik. Jadi ketua PI tapi belum pernah basic training. Kemudian diminta supaya ikut basic training pada saat sudah menjadi ketua PI. Sehingga sering diolok-olok tuh Devadia Ilham. Ketika Zahir Manzabir bertandang misalnya ke dapur atau di komentari itu ikut peserta mengalok kemari kok. Lalu jadi kesan Ambo ataupun pengalaman dalam PI adalah sebagai penyelamat gitu. Menyelamatkan PI ketika keadaan krisis kepemimpinan baik itu di Payakumbuh maupun ketika mulai pindah ke Padang. Lalu pesan Ambo adalah pada kader-kader PI untuk bisa menjadi
menjadi penyelamat ketika organisasi-organisasi Islam ataupun organisasi dakwah sedang mengalami krisis, maka ketika itu kita harus tampil menyelamatkan organisasi tersebut. Dan tiada lain gitu menjadi fungsionaris ataupun menjadi pengurus di organisasi keagamaan tidak lain hanya untuk mencari ridha Allah SWT, bukan untuk mencari nama. Itu barangkali mungkin yang perlu. Dan dengan ridha Allah, dengan keikhlasan kita untuk berjuang, maka Allah membukakan pintu kemudahan dari semua kesukaran-kesukaran. Itu mungkin yang bisa mau sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bicara sebentar, Nel. Ya, terima kasih. Jadi Adel ya, mungkin yang paling paham bagaimana proses perubahan itu saya sebenarnya. Jadi di zaman Dael terakhir, PD Payakumbuh itu kiblatnya nggak ke PW lagi, tapi ke Kandang Ampe sudah. Ke Kandang Ampe, mereka ngaji dengan Rusdi Malik. Sementara di Padang Panjang itu sudah nggak ada. Di Bukit Tinggi, Dartius, Hairil Hendri, beberapa orang. Intinya kita berantakan waktu itu. Saya, Habibul Faadi, dan beberapa orang ngaji. Kita ngaji betul, usus salasa. Sehingga kami bagi tugas dengan kawan-kawan wilayah. Saya tiap minggu ke Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh melakukan pembinaan pasca training dan pengajian. Jadi anak-anak di daerah nggak berkiblat keluar, walaupun ngaji bahan Ikhwanul Muslimin, tapi yang ngasih orang PI. Jadi mereka nggak lari keluar, tapi ke dalam. Nah, sehingga dikit-dikit daerah itu mulai aktif. Karena penyakit kita Sumatera Barat itu satu, trainingnya banyak, sudah training nggak ada pembinaan, sehingga habis terus kader itu. Nah, dengan adanya pembinaan rutin, insya Allah ternyata banyak yang bertahan dan daerah jadi aktif. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan data, saya mohon maaf, saya kebetulan nggak pernah training 1 hari pun di Sumatera Barat itu. Saya datang ke Sumatera Barat sudah basic, mental, advance, dan CI. Jadi saya bukan dekat dengan data, dekat dengan ibu malah. Jadi dengan ibu itu hampir setiap hari kami diskusi, saya menyerap konsep perjuangan beliau ya, mendapatkan banyak hal. Dengan data hampir tidak ada ngobrolnya, paling makan bareng, merokok bareng, kan. Tiba-tiba diskusi banyak hal tentang andragogi, tiba-tiba beliau meninggal. Jadi saya tidak bisa bercerita apapun. Tapi kalau proses kenapa Sumatera Barat bisa rame, karena sebagai ketua umum wilayah, saya tidak peduli organisasi, itu urusan Daman dan lain-lain. Saya konsentrasi melakukan pembinaan ke Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang, dan lain-lain. Pokoknya setiap minggu kerja saya turun ke daerah. Karena asumsinya kalau daerah aktif, mereka nanti setelah dari daerah pasti mau ke wilayah, dan dari wilayah mau ke PB. Dan ternyata selama sekian tahun, sekian periode ketua PB itu rata-rata kader di masa itu dari Sumatera Barat, mulai Abdi Rahman sampai ke seterusnya, karena mereka aktif dari daerah. Jadi saya kira itu. Jadi kuncinya kalau daerah aktif, wilayah pasti gemuk. Kalau daerah mau aktif, komisariat banyak kan. Dan dengan banyak kegiatan, mereka semakin terikat. Kiri wilayah sedikit kader, berarti daerah tidak aktif. Yang banyak cuma training saja. Jadi penyakit kita di Sumatera Barat itu banyak training, tapi setelah training tidak dibina. Pun dibina dengan hal-hal yang sudah biasa untuk mereka, sehingga mereka malas untuk datang. Jadi beri sesuatu yang baru, yang membangkitkan riroh keislaman mereka, sehingga mereka aktif sampai ke tingkat pengurus besar nanti. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih tambahannya Kak Hamdi. Tadi terima kasih juga kepada Daem Rida yang sudah sharing berbagi. Minta Kaisan, apa? Minta Kaisan. Mungkin ada Daisa mau menambahkan, Daisa?
sebagai kakak yang dianggap Dael nih, yang ketika yang lain tidak lari berhamburan, ada siapa tadi ada 4 orang, ada Daisa, ada Dacap, Safrudin Kumbang tuh Dacap ya Dael ya? Ya. Ada Dacap, ada antifasis, ada satu lagi tadi siapa? Ini yang ketika Danis, Dawan. Ada Danis, Dacap, ada antifasis dan Daisa. Silakan Daisa, mau menambahkan Daisa? Sebentar, no. Mencari tampik yang paling strategis dulu. Ai siap kan Desa? Ai siap kan? Iya. Nah, kok tentu dicari tampik yang paling strategis, nggak tegak dua enak. Saya nggak ada nih nggak ada. Yo, santai kedua. Nah, kau tampil lah agak pos ketik. Jadi Nel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi Emrido lah bercerita banyak tentang dinamika PI sewaktu beliau jadi pengurus, jadi aktivis. Waktu itu ya sebelumnya mau cerita bahasanya Ambon dulu masuk PI karena diperkenalkan di M Akhir dan Yanuar Amno, senior Ambon dulunya, diperkenalkan di PI pada waktu Ambon sama di SMA aja. Beliau kelas 1, beliau kelas 2, Ambon kelas 1. Waktu itu kegiatan Ambon lebih banyak di pasar. Dan bergaul sama preman-preman. Jadi berkawan jo M Akhir, dan kemudian beliau mengajak Har, kita waktu itu panggilan Bo si Har panggilannya. Nabu untuk jadi bupati enggak? Itu ceritanya. Kita latihan untuk jadi bupati, calon bupati, berbicara di hadapan orang ramai, bagaimana berbicara dengan berdiskusi. Pada waktu itu tidak menarik, tapi diajak waktu acara Maprata, karena orang ramai, anak-anak SMA pada waktu itu banyak. Ada acara Mapratanya itu sampai 400-an orang dari seluruh kota Payakumbuh, ya, SMA, dari PGA, dari MAN, dari STM, SMA 1, SMA 3, dari SMPP, ya ramai. Jadi melihat kawan-kawan ramai waktu itu ya kan, wah ini menarik juga, kita ikut Maprata pada waktu itu. Waktu itu ada tokoh yang paling diidolakan oleh generasi muda. Ada Ustadz Risman Mukhtar. Ternyata Ustadz Risman Mukhtar ikut memberikan materi dalam Maprata itu. Jadi Ustadz Risman Mukhtar ini terus mengarahkan pembicaranya ke saya. Jadi waktu itu cukup menarik. Jadi saya berkeinginan juga untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Risman Mukhtar. Ustadz Risman Mukhtar itu tahu bahwasanya saya preman di pasar. Jadi sejak dari itu ya kita belum masuk dalam ke acara training basic. Tahun 77
diadakan acara basic training itu di Mahan Islami. Waktu acara basic training itu, waktu saya minta izin untuk ikut acara, ini nggak diizinkan sama orang tua. Karena dikhawatirkan pada waktu itu kan masih hangat-hangat dengan Orde Lama, dengan PKI, dengan Masumi. Jadi Masumi pada waktu itu memang sangat dicurigai terus, mana kader-kader Masumi. Jadi pada waktu akan ikut acara training, acara basic di Mahan, ya dengan kawan-kawan udah diajak sama kawan-kawan ya. Saya nggak mau, saya ambil ayam yang ada di halaman rumah, saya bawa lari keluar, dan kemudian kita lari ke Mahan Islami. Orang tua nggak tahu bahwasanya saya ikut training. Dan selama 3 hari, selama 4 hari orang tua nggak tahu bahwasanya kita ikut training di Mahan Islami. Saya jual ayam itu untuk modal ikut basic training, dan kemudian tambah dengan membawa beras dari dapur, saya ambil secara sembunyi-sembunyi, kita pergi ke Mahan Islami, ikut training di sana. Menariknya di sana, saya waktu itu tertariknya karena teman banyak anak-anak SMA, banyak anak-anak ST, banyak anak anak SMKK, waktu itu SKKA, SKKP, itu banyak ada anak STM. Jadi menarik sekali pada waktu itu karena kita rame-rame, kita selalu bercengkrama, menarik sekali. Jadi di waktu basic training itu yang jadi instruktur ya, Bang Zulfarizal Khaidir, dan kemudian Danul, Zainul Daulay, dan kemudian sekali-sekali M. Akhir dan Yanwar. Terus ada lagi Zahirman Zabir yang ikut sebagai instruktur observer, dan kemudian dari wilayah yang full pada waktu itu memang Zulfarizal Khaidir. Jadi memang Zulfarizal Khaidir ini memang tokoh idola bagi para peserta training waktu itu. Pada waktu itu kegiatan dari PII ya, setelah kita selesai basic training ya, saya pada waktu itu tidak tahu dengan training, cuma karena kita sering berkumpul, kita mengadakan acara, mengadakan pertemuan-pertemuan di Mahan, kadang-kadang di training collect, di TC, kita bisa bergaul dengan kawan-kawan yang dari sekolah-sekolah lain. Jadi ini enaknya. Kita adakan acara pertandingan voli, kita adakan pertandingan antar sekolah, ada pertandingan pidato, ada pertandingan festival puisi, baca-baca puisi, dan kemudian pada waktu itu memang pengembangan bakat yang lebih diutamakan. Dan pada waktu kita di SMA itu, yang menariknya ada tokoh yang sangat menarik sekali, kawan saya sejak dari SD dulunya. Emri Darussalam itu pengurus OSIS. Jadi kalau saya nggak salah ketua OSIS ya, sekretaris OSIS pada waktu itu. Dan kemudian ada M. Akhir yang aktif di SMA. Saya ikut dengan kawan-kawan itu. Jadi sangat menarik sekali, dan orang-orang yang masuk PII pada waktu itu orang-orang yang punya prestasi semuanya. Ada yang juara umum, ada yang juara-juara kelas, ikut dalam PII, bergabung dengan PII ini. Jadi ini menarik sekali pada waktu itu. Dan kemudian adakan konferensi daerah di Payakumbuh ya.
Yang terpilih pada waktu itu Saudara Hamzah Daud jadi ketua, lalu diminta saya untuk jadi sekretarisnya. Jadi saya sekretaris daerah Payakumbuh periode tahun 79. Tahun 79, dan banyak kegiatan-kegiatan yang kita adakan. Ada acara ada dari PII mengadakan acara pertandingan voli antar sekolah, dan kemudian ada pertandingan bola takraw, dan kemudian ada kegiatan-kegiatan lainnya. Ada lomba baca puisi, dan kemudian kita mengaktifkan seni drama dulunya di PII. Waktu tamat dari SMA, kita langsung disambut di Padang untuk aktif di pengurus wilayah. Pada waktu itu akhir sudah di wilayah, lalu saya aktif di pengurus daerah Padang. Waktu itu masih belum, yang jadi ketuanya kalau saya nggak salah itu ketua daerah Padang Nasrullah Munir kalau saya nggak salah. Ya, yang ketua wilayah waktu itu Zulfarizal Kaidir. Dan waktu komprehensi wilayah di belakang Ulo, itu terpilih Bang Zainul Daulay sebagai ketua wilayah. Dan kemudian saya udah di Padang, diminta direkrut untuk jadi salah seorang wakil sekretaris. Dan kemudian sebagai salah seorang wakil ketua itu Hamzah Daud. Jadi kegiatan-kegiatan begitulah kita sampai di Padang, lalu aktif di HMI pun sedang mengadakan acara merekrut anggota baru, ya. Kita langsung masuk ke HMI. Namun saya lebih banyak kegiatannya di PII karena lebih kuat ukhuwahnya di PII. Dan di HMI ini karena kawan-kawan sama mahasiswa, sesama mahasiswa Fakultas Ekonomi, saya ikut di kepengurusan di Komisariat Ekonomi. Dan keinginan pada waktu itu, keinginan untuk berorganisasi sangat kuat sekali. Di mana ada acara, kita ikut acaranya. Di mana ada seminar, kita ikut acara seminar. Di mana acara acara diskusi, kita ikut acara diskusi. Jadi sampai-sampai kita aktif di Senat Mahasiswa, dan pernah ikut dalam pemilihan ketua Senat, tapi enggak, kita kalah bersaing, ya. Saya dari HMI, yang menangnya adalah dari kalangan kader-kader independen. Istilahnya di Fakultas Ekonomi itu ada independennya dan ada HMI-nya. Ya, pada waktu itu semangat ini sangat kuat sekali, sangat kuat untuk perjuangan untuk melawan komunis. Pada waktu itu memang sangat kuat, dan kemudian pada masa Orde Baru ini kegiatan-kegiatan keislaman terus disudutkan, dan kita ingat itu peristiwa Tanjung Priok, ya. Anak-anak PI banyak itu yang ikut terlibat di sana. Peristiwa Lampung, ya. Banyak kegiatan-kegiatan pengajian yang orientasinya mirip-mirip dengan zaman sekarang ini. Jadi ulama pada waktu itu banyak yang ditangkap, dan kemudian sering ada penyusupan, dan sampai tahun 80 itu kebijaksanaan pemerintah tentang azas tunggal. Kita di Sumatera Barat berbeda pendapat dengan PB. PB menginginkan kita menolak azas tunggal. Dari Sumatera Barat ingat dengan pesan dari Pak Natsir,
Pak Natsir mengatakan ya kita sebaiknya berpirau dulu. Berpirau artinya seperti perahu yang berlayar ya, seperti perahu berlayar untuk mencapai tujuan itu. Kalau seandainya kita menghadapi air bah besar ya, kita jangan melawan arus, tetapi kita berpirau. Berpirau itu agak melencengkan sedikit perahu kita itu, tapi tidak kehilangan arah. Dan kemudian dengan Octavianus itu, dengan almarhum, waktu almarhum jadi ketua umum, ya, Anisral jadi sekretaris, ya, saya juga jadi wakil sekretaris pada waktu itu. Kita sepakat untuk tidak menerima, untuk berbeda dengan PB, karena kita masih punya konsep ya waktu itu. Octavianus ya, almarhum Octavianus menyatakan kita pakai piagam Madinah. Kita pakai piagam Madinah, kita pakai itu konsep perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah pada waktu Rasulullah disuruh untuk menghilangkan kalimat Bismillah, ya Rasulullah menghilangkan kata-kata Bismillah itu. Jadi kita bersepakat dan punya ijtihad dari Sumatera Barat untuk berbeda dengan PB. Ada 2 wilayah yang berbeda pada waktu itu, Jogja dan Sumatera Barat. Sumatera Barat lah salah satu dari 2 wilayah yang menolak untuk dilaksanakan untuk bergerak di bawah tanah atau underground itu pada waktu periode kepemimpinan Mas Tamim. Mas Tamim datang ke Sumatera Barat untuk melunakkan kita dari pengurus wilayah. Kita pada waktu itu berdiskusi panjang dengan Mas Tamim, sehingganya Mas Tamim balik lagi ke Jakarta tanpa membawa hasil. Sumatera Barat tetap melaksanakan kegiatan, tetapi kita punya kegiatan dengan underground. Artinya kita memakai istilah-istilah yang berbeda-beda. Kalau di Payakumbuh kita memakai istilahnya FKRM, Forum Komunikasi Remaja Masjid. Dan kemudian di daerah Bukit Tinggi kita memakai istilah P11. Dan kemudian di daerah Padang Panjang, ini daerah istimewa, Padang Panjang tidak begitu ada persoalan sebetulnya. Kita memakai istilah remaja masjid di sana itu. Jadi di Padang Panjang Panjang memakai itu Daesa KBE, iya. kelompok belajar estafet apa itu? Ya, KBE ya. Dan memang terasa pada waktu itu kita diburu-buru untuk mengadakan training. Setiap kali diadakan training, bahkan ada 1 kali training diadakan di 3 tempat. Pindah dari ruangan masjid ke rumah penduduk, dan kemudian pindah ke ruangan sekolah. Begitu susahnya pada waktu itu mengangkatkan acara. Jadi pihak kepolisian pun demikian antusias untuk mengikuti acara PI. Kita adakan acara remaja masjid, FKRM. Kita tidak berbicara tentang masalah PI pada waktu itu. Tapi setelah mereka selesai dalam training, mereka merasakan bahwasanya mereka ini lebih akrab dengan PI-nya. Dan di waktu training kita tidak pernah menyebut-nyebut PI. Nah, cuman kita ada materi SP PI, dan kemudian ada acara background PI. Materi-materi itu kita berikan kepada mereka sehingga mereka kenal ada satu organisasi pelajar Islam yang sekarang ini bergerak di bawah tanah. Jadi begitu apanya. Dan kemudian pada waktu itu saya jadi sekretaris, jadi pengurus wilayah pada periode Octavianus ya. Waktu itu sudah mulai kelihatan adanya usrah
usra ini dibawa oleh PI dari PB, dari Jakarta. Usra ini dibawa dari Jakarta dan kemudian kita pun punya konsep usra, tapi yang dilaksanakan bukan oleh anak-anak PI, tapi yang melaksanakan acara usrah itu adalah kelompok-kelompok tarbiyah. Seperti siapa itu Buya Maheldi itu. Maheldi itu adalah merupakan salah satu cikal hasil dari usrah, dari kelompok usrah dulunya di Al-Azhar. Dan kemudian ada di Kenangampe, dan kemudian di daerah-daerah ada kelompok-kelompok usrah. Nah, kelompok-kelompok usrah ini adalah kelompok-kelompok kajian keislaman. Nah, itu sangat marak sekali. Mereka punya mudir, mereka punya pembina sendiri-sendiri yang sudah di training. Yang cikal bakalnya itu memang dari Ikhwanul Muslimin, dari kawan-kawan Ikhwanul Muslimin yang membawa ke Jakarta. Jadi termasuk itu yang mengembangkannya di Jakarta, Mas Tamim, kemudian ada Mas Dindin, dan kemudian kawan-kawan Zainuri. Kalau saya nggak salah juga Habib Rizik itu masuk dulunya dalam kelompok usrah ini. Jadi Habib Rizik itu kalau saya nggak salah dulu dari PI di Jakarta Utara dia itu. Dan kemudian kita menerima kegiatan-kegiatan yang demikian. Tapi PI di Sumatera Barat tidak melembagakan kegiatan usrah ini seperti yang disampaikan oleh saudara Emrido tadinya. Jadi pada waktu komprehensi wilayah yang diadakan di Ulak Karang, yang terpilih waktu itu dengan proses yang sangat dramatis sekali, karena masing-masing orang itu menolak untuk jadi ketua umum dan tidak boleh ada calon tunggal. Jadi pada waktu itu menolak semuanya. Octavianus menolak sampai menangis ya, dan kemudian Emrido menolak, Naskah menolak, saya juga menolak pada waktu itu ikut terjaring sebagai salah satu calon ya. Kita semuanya menolak untuk menerima amanah ini karena menganggap amanah ini sebagai pengurus wilayah itu memang sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Jadi masing-masing pengurus daerah melobi kita untuk bisa menerima. Tidak ada satupun yang mau menerima untuk jadi calon ketua, untuk calon ketua formatur. Ya, saya ingat waktu itu Octavianus tetap tidak bersedia untuk jadi ketua umum kembali dan kemudian menyerahkan estafetnya kepada pengurus yang lainnya. Dan saya pada waktu itu diisu-isukannya hal-hal yang sangat yang tidak sesuai dengan kriteria imamah pada waktu itu. Jadi kita semuanya menolak untuk jadi ketua umum pengurus wilayah. Akhirnya berdasarkan kesepakatan setelah sholat istiqoroh, ya kawan-kawan ini sholat istiqoroh semuanya, dan kemudian Emrido bersedia untuk jadi ketua. Nah, ini tapi syaratnya saya minta Esa untuk jadi sekretaris saya. Kalau enggak, saya enggak bersedia katanya. Nah, itulah sangat fenomenal sekali pada waktu itu. Akhirnya disepakatilah terpilih jadi pengurus wilayah, jadi sekretaris umum, dan Emrido jadi ketua umum. Pada waktu itu setelah kita hampir di kepengurusan, itu priorisasi kepengurusan PBPI sudah diapakan, udah berubah ke Khalidin Yaakub. Kita dari Sumatera Barat
diminta untuk mengisi posisi di PBPI. Di PBPI sebanyak 9 orang. 9 orang dari pengurus-pengurus wilayah Sumatera Barat. Jadi pada waktu itu kita semuanya menolak untuk duduk dalam kepengurusan PB. Karena kita berbeda pendapat dengan PBPI pada waktu itu. Kita ikut mengadakan muktamar. Muktamar pun secara sembunyi-sembunyi. Dengan adanya dramatisasi ya, kita mengikuti acara-acara baik itu nasional, dari daerah sampai nasional, memang secara sembunyi-sembunyi. Itu peranan brigade sangat intens sekali, sangat penting sekali, karena brigade pada waktu itu memang punya peranan penting, mendata situasi, membaca situasi, dan kemudian bagaimana cara menyelamatkan rahasia organisasi. Kita pernah mengikuti acara di Bogor, acara Rapimnas. Memang secara sembunyi-sembunyi tengah malam, jam 2 malam itu kita diantar oleh beberapa orang ke arena musyawarah, lalu di sana itu pakai lilin. Dipakai lilin secara sembunyi-sembunyi sambil tidur-tiduran, dan kemudian ya suasananya dibuat semencekam mungkin. Jadi kita mengikuti beberapa kali acara nasional, dan pada waktu itu terjadi perubahan-perubahan sistem pertrainingan dengan pakai silabus. Pada waktu itu kita ikut acara CIN ya, coaching instruktur nasional di Bandar Lampung untuk mengesahkan sistem pertrainingan baru dengan memakai silabus yang sampai sekarang mungkin masih dipakai itu dalam trainingnya. Mungkin ya, bisa agak dipersingkat, Desa. Ya. Pak Elius minta jangan terlalu malam. Oh iya. Iya. Jadi saya pikir itu sejarah. Semangat yang dibawa dari PI itu mungkin perlu bisa saya sampaikan lagi dengan agak lebih lebih singkat mungkin, Desa. Ya. Nanti kita adakan sesi lagi ya. Silakan, Desa. Jadi saya pikir ya kan bahwa saja waktu Hamdi masuk ke Payakumbuh ke Sumatera Barat memang sangat membantu sekali. Dan kemudian Prode Ismadi kita lihat pada waktu itu memang single fighter ya, Ismadi bergerak sendiri dan kemudian dibantu oleh Hamdi, dan Hamdi menjadi tokoh sentral di Sumatera Barat dengan kata-kata bersayap yang sangat indah. Dan Hamdi ya punya kebiasaan membuat puisi, ya, berpuisi. Dan ini kalau Hamdi ini fenomenalnya bukan di bukan di PI saja, sampai ke kalangan ibu-ibu di masyarakat ini Hamdi lebih diidolakan ya. Jadi demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan saja ada manfaatnya, menambah motivasi dan semangat bagi adik-adik semuanya, bagi kita bersama untuk tetap berjuang untuk kepentingan umat. Ya. Itu aja. Sebetulnya banyak suka duka yang kita ceritakan, bagaimana pengalaman training di Dinia Putri, di Tawali Padang Panjang. Nanti insya Allah kita adakan sesi sendiri, Desa. Iyalah. Iya. Demikian, mohon maaf ya terlalu panjang mungkin apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Desa. Nanti sepertinya kita akan bikin sesi sendiri nih, karena Desa ini termasuk tokoh juga di zamannya. Mudah-mudahan ini sebagai pemantik awal ya, Desa ya.
Mungkin nanti kita adakan sesi sendiri untuk periode desa. Nanti ada Anisral, ada Bang Zainul ya, ada Emrida, ada siapa lagi? Itu saja di desa ya. Ada periodenya ya, DL ya. Iya. Ini permintaan Pak El Yunus jangan terlalu malam ini. Jadi kita agak maaf kalau agak di-cut bicaranya. Sekarang saya buka floor aja, mungkin masih ada yang mau bertanya, mau diskusi atau mau mau sharing juga, tapi mungkin kita batasi waktu kita sebelum jam 11 kita sudah selesai. Kalau bisa setengah 11 kita sudah selesai. Silakan kalau masih ada yang mau mau sharing, mau bertanya. Ini ada Bu Rahmina dari Aceh, silakan Bu Rahmina mau bicara. Ada Pak Suhendri dari Sulawesi Tengah ya, En ya? Palu. Apa nama daerah sini? Jadi Nel, Ya, silakan. sambil menunggu kawan-kawan ya. Jadi apa yang disampaikan Kak Esa itu mungkin ada ralat seketek itu mungkin Kak Esa lupa kali. Jadi Komperwil yang Komperwil ya yang memilih daim itu bukan di Ulakaran tapi di Masjid Sawahan itu yang ya. Itu satu. Yang kedua apa yang disampaikan oleh Kak Amdi tadi berkaitan dengan usrah tadi memang terkala Dali Akbar mundur dari Setarif Selayar itu masing-masing daerah mulai mencari formatnya masing-masing karena pada situ kita belum siap untuk menerima tiarap dalam artian sampaikan oleh Kak Isa tadi. Karena kita dua daerah tadi, Jogja dan Sumbar, kan inginnya kita terima dengan berpirau, kata Bapak Nasir. Tapi ternyata kita sami'na wa ta'na dengan putusan PB, kita ikut dengan putusan PB, dan ternyata waktu itu Dais luar Dais Madi, memang dialog kami dengan dia memang kurang siap untuk menghadapi itu, maka terabaikanlah beberapa daerah. Maka daerah ini mencari masing-masing. Kalau kan 50 kota atau Payakumbuh itu memang kiblatnya Ustadz Sabir ke kandang 4. Kemudian untuk pada Bukit Tinggi itu masih dibenahi oleh Pak Saiful Amin. Kemudian di Padang Panjang Pakum waktu itu saya tahu persis Pakum. Kemudian apalagi di Padang itu. Maka tak kala itu masuklah kalau kawan-kawan dari waktu itu Bang Irwan pulang dari Jakarta masuk ikut acara-acara di PGI dalam bentuk kegiatan usroh. Saya masih ingat waktu itu. Kemudian saya diajak beberapa kali usrah untuk membina kawan-kawan Bukit Tinggi, termasuk Dartius itu. Tapi setelah 2 kali ikut, saya merasa itu pengkhianatan itu. Karena kita PI, sementara pengajian yang diberikan Irwan tidak ada kaitan dengan PI. Bahkan saya masih ingat, tapi di pengajian itu tidak akan saya sampaikan di sini. Tapi intinya adalah bahwasanya ormas dan organisasi Islam ini tidak bagus dipakai untuk zaman sekarang intinya. Kita cari format yang baru dan membangun yang baru itu lebih baik daripada memperbaiki yang ada. Itu intinya itu ya. Nah, makanya saya balik kanan dengan Dartius, tidak lagi ikut dengan pengajian yang namanya yang disimbolkan dengan IM itu. Jadi awalnya memang kita Dais Madi yang membuka diri untuk pengajian menjembati kawan-kawan yang dari seperti sampai Kak Esa tadi masjid yang di daerah Tawar, Al-Azhar. Nah, itu mulai masuknya kayak waktu itu Rifni juga aktif di sana, kemudian banyak beberapa orang kawan-kawan kita secara pribadi aktif di sana mengajak pengajian di Darul Ulum. Bahkan tanpa disari juga ada kelompok yang lain yang datang, itu kelompok Bahai waktu itu ikut pengajian di Masjid Darul Ulum itu, saya masih ingat itu. Kalau yang menerjemahkan Al-Quran itu sesuai dengan kehendak mereka masing-masing. Itu awalnya usrah. Kemudian dengan masuknya Hamdi itu kita format lagi dengan awalnya kita bentuk dengan siap menurut saya tuh studi Islam awal mula waktu itu maksudnya. Itu mungkin barangkali yang saya pahami itu. Masih banyak. Terima kasih menambahkannya dari Dael Yunus. Mungkin Kak Hamdi sebagai narasumber awal tadi mau menambahkan. Ini saya mau membaca. Kak Hamdi masih bisa ini. Ini saya mau membacakan, ini saya selalu ingat nih Kak Hamdi ketika dulu turba atau kita kumpul membacakan ini nih. Tiada tempat berhenti di jalan ini. Sikap lamban berarti mati. Mereka yang bergerak, merekalah yang di depan. Dan mereka yang menunggu sejenak jua pasti akan tergilas.
Ini kata-kata yang selalu Ulang-ulang. disenandungkan, diiniin ke kita dalam menyemangati kita, sehingga waktu itu memang kayaknya apapun akan kita jalankan gitu ya untuk aktif di PII. Kata-kata penyemangat, mungkin juga tadi ingat kata Daesa, ada apa Kak Desa? Kata bersayap dari Kak Amdi ya. Jadi kita harus paham apa yang dibalik yang diungkapkan itu pasti ada sesuatu. Jadi banyaklah hal-hal yang ini. Silakan sebelum kita ini, mungkin masih ada yang lain yang mau menambahkan. Ada Kak Akmal, ada Niin Rahmina mau menambahkan, karena ketika Kak Amdi ketua PW, Niin Rahmina ini adalah ketua Korwilnya kalau nggak salah. Ya betul. Iya, Jadi menggantikan ada Nurul Rahmi. Niin, suaranya bisa nggak Niin? Oh nggak, suaranya nggak connect kayaknya. Adel, masih ada yang bertanyakan, Del? Nggak ada nih, cukup. Alhamdulillah, luar biasa ini. Cuma kita perlu Suara Adel pelan ya. Cuma kita perlu pikirkan acara ini bisa diikuti oleh kader-kader aktif, minimal pengurus wilayah. Sebetulnya mereka yang perlu dengar cerita-cerita seperti ini ya, karena cerita-cerita luar biasa yang akan membangkitkan heroisme dan semangat kan. Gitu. Tapi boleh nggak menyimpulkan ternyata kader-kader yang terpengaruh oleh usroh itu lebih soleh ya? Itu Del, ada pengecualian untuk Kak Hamdi, Del. Satu pengecualian Kak Hamdi itu. Kak Hamdi itu murabi dulu istilahnya ya, murabi yang ini. Tapi satu itu Del, smokernya itu Del. Itu yang istiqomah sampai sekarang gitu ya. Tapi yang lain itu luar biasa. Alisap. Alisap. Adel. Iya. Adel, tapi pengalaman Del, dia kan pernah ikut berapa kali. Halo? Kalau mau dibilang itu, Kak Hamdi suaranya garu sinyal kayaknya ya. Adel. Ya. Tapi pengalaman Dael yang ikut berapa kali, kami kebetulan kan sekelompok usroh dengan Irwan ya, Irwan Pritno itu beraja ke Bukit Tinggi, tapi sampai setahun adik-adik ya, beberapa kali berulang di beliau. Kalau kini Liko, Bang. Kalau kini Liko namanya. Liko, namanya kan. Jadi kan guru kami itu kan Muslim yatim. Pertama, dua kali, tapi sampai tahap ketiga itu tidak salah kelima itu pemikiran organisasi umum tidak bisa menerima konsep itu. Jadi dia menyimpulkan kalau orang aktivis tidak bisa ngikut di usroh itu, kecuali Amdi itu ya. Kecuali Amdi kan cocok debat yang betul. Kalau Amdi menyelesaikan maksudnya aktivis dalam arti organisasi itu tidak bisa ngikuti usroh sampai lama-lama itu. Kecuali Hamdi, itu kesimpulan Ambo. Jadi bukan soleh tidak soleh, tapi memang atau mungkin karena latar belakang daerah orang syariah, itu mungkin mempengaruhi itu. Baguslah pendapat Hamdi itu. Sebenarnya belakangan tahun 2000-an Bang, banyak juga kader PI itu bisa masuk sampai dalam. Kalau ada kader PI yang bisa sampai kakek itu ada surang namanya almarhum Efri. Enggak, jadi kalau mau dibilang licik, jadi kalau kader aktif kayaknya susah, kecuali nanti setelahnya nggak aktif hanya punya kepentingan politik atau biasanya bisa hanya bergabung. Oh gitu. Yang punya kepentingan politiknya susah bergabung. Model Bang Cendra gini kan nggak ikut kok. Halo. Karena kamu caleg kan. Itu Hamdi kan ngomong bahwa jadi saya preteli semua materi anti organisasi yang diterjah. Itu materinya saya buang semua, yang diambil itu cuma materi akidah, metode dakwah, dan tasawufnya. Jadi anak PI dengan ngaji materi saya itu tambah sayang dengan PI, bukan lari dari PI. Jadi sebenarnya
licik juga begitu. Mengambil materi-materi yang memperkuat PII dan membuang materi-materi yang anti organisasi. Nah, jadi mensinergikan antara USRO dengan PII saat itu. Sehingga energi adik-adik di daerah itu kuat. Akidahnya, tasawufnya, saya ambil metode dakwah yang anti organisasi, saya buang. Itu. Jadi kalau tahu juga orang USRO, agak marah mereka. Jadi kira-kira itu yang dilakukan saat itu. Itu saja. Bisa diterima. Jadi sebagai kok enggak licik begitu sebagai ketua ABI kader awak. Jadi, tapi bahasanya jangan licik lah Kak. Itu strategi. Gitu. Iya sebenarnya istihad begitu ya. Dan ternyata alhamdulillah istihad itu cukup tepat untuk membesarkan PII saat itu. Ya, kalau orang-orang tarbiyah itu beranggapan organisasi ini tidak perlu, yang dibutuhkan itu adalah sholat. Jadi sholat itulah yang organisasi. Jadi itu yang di antara pelajaran dari Pak yang di Kenampe, Pak Rusdi Malik. Pak Rusdi Malik. Ya. Tapi kan bagi mereka yang sami'na wa ta'na, yang dalam artian tanpa koma sama sekali, itu yang susah terima itu ya. Kan anak tarbiyah yang masuk PI itu sampai lebih dari 30 orang waktu itu. Ya, karena mereka tidak suka PI itu belum nyicip PI. Ketika sudah aktif di PI, ternyata bagus PI itu. Nah, itu loh yang terjadi. Jadi ketidaksukaan pada PI itu karena tanpa dasar. Ketika sudah ikut training PI, sama aja dengan gula dikasih kopi, malah jadi semakin lengkap. Nah itu yang terjadi. Sehingga anak-anak dari kampus itu banyak yang ikut PI. Kalau tetap dibuat dikotomi waktu itu ya tambah tenggelam kita. Karena di rohis SMA itu mereka tambah ngetop kan. Jadi itu ijtihad supaya PI itu bisa eksis dan bertahan saat itu. Dan akhwatnya juga Dael harus diakui, rombongan Cici ini itu pakai jubah semua dulu. Iya, itu jadi takut mau dekat-dekat itu desa. Nanti kita ditolaknya. Karena kita jadi Hamdi Dael itu yang paling dekat dengan USRO dulunya ya. Cici ya kan. Sama Cici. Jadi kita dulu tuh memang limit ini agak memang terbatas ya orang-orangnya. Edition. Limited edition. Kalau Cici kadar karbitan langsung jadi pengurus wilayah. Sudah basic. Apakah masih ada? Mungkin kita harus konsisten dengan peringatan dari Pak Ketua Umum, jangan malam-malam. Udah cukup dulu. Nanti kita sambung. Kita bikin. Dan mungkin yang akan datang saya akan ikut terus kalau santai begini kan. Udah tua, mau diajak mau perang melawan PKI itu. Maunya yang santai-santai. Iya, boleh muncul Nel. Silakan Daem. Silakan ini ditutup. Ya. Ambo tadi tidak mengikuti dari awal kegiatan kok. Sehingga Ambo tidak tahu arahnya kemana. Tapi Ambo usul. Bahwa kalau dialog-dialog seperti kok diberi topik tertentu. Katakanlah misalnya kalau tadi itu barangkali mungkin metode pembinaan dari waktu ke waktu. Mungkin di waktu lain topiknya dirubah, barangkali mungkin pola rekrutmen anggota PII dari waktu ke waktu. Itu mungkin akan lebih menarik dan bisa diberikan kesimpulan yang bermanfaat untuk adik-adik. Itu usul benar, masih.
Iya, Ya. mantap Daim. Terima kasih Daim usulnya. Sebenarnya kerangka awalnya emang seperti itu Daim. Jadi kalau ini masih agak masih agak terbuka bebas. Jadi kita mengambil sebenarnya yang sharing pada sesi ini kan ada 3 orang dan itu mewakili berbagai background masing-masing. Seperti Kak Hamdi ini kan backgroundnya dosen dan pengusaha, ada Dael yang di bidang hukum, akademisi, ada si Chandra Hadi yang di bidang praktisi pendidikan kayaknya. Nah, awalnya seperti itu aja Daim. Jadi dari usulan Daim nanti kita juga mungkin akan kita bisa berkolaborasi dengan Adel ya Del, dengan Pangilun ya Del. Mungkin bisa lebih luas sehingga nanti kita sebenarnya memang mau menggali istilahnya mutiara-mutiara masa lalu yang mungkin bisa kita usap lagi, kita kilapkan lagi sehingga kita tidak terputus karena sebenarnya yang lalu itu tidak selalu out of to date gitu ya. Jadi ada nilai-nilai yang bisa kita ambil. Di samping juga ingin memperkuat ukhuwah. Kalau di sini itu terasa sekali Kanda, Yunda dan Adinda semua. Kalau kita tidak punya komunitas yang menguatkan, kita akan gampang terlibas dan agak gampang gitu menghadapi kondisi kekinian seperti sekarang ini. Ini sebenarnya ingin merajut kembali mumpung ada pertemuan virtual. Salah satu menurut saya itu efek positif dari pandemi COVID ini. Jadi kita bisa bertemu di ruang hampa udara atau ruang dunia maya dengan berbagi dari zaman ke zaman. Mungkin nanti Adel kita bisa kolaborasi Adel. Ya. Karena ini juga ada beberapa usulan yang japri ke saya. Mungkin ini nanti kita bikin akankah jadi buku dari periode ke periode ataukah jadi semacam buku virtual dalam bentuk video yang bisa kita runut mungkin lebih sistematis secara waktu dan secara zamannya gitu. Mungkin masukan juga buat KBPI Sumatera Barat dan mungkin Bu Cici ada informasi tentang database yang belum mengisi mungkin ini. Cici kebetulan mengedit kembali form yang sudah dibuat, ada kekurangan, ada tanggal lahir ya dan tidak dibuat kemarin, terus disempurnakan spreadsheet-nya kemarin. Rencana mau diapakan besok kembali formnya dibagikan kembali. Tadi kemarin dicoba kepada Bang Uco, alhamdulillah berhasil. Tetap dengan spreadsheet itu, jadi tidak perlu bikin yang data baru, tetap yang lama. Jadi alhamdulillah bisa. Besok Cici bagikan ke semua grup. Dan bagi yang tidak bisa, kan ada kendalanya kemarin yang tidak bisa mengklik dan mengisi lewat form, itu secara manual sudah Cici buat, tinggal men-share ke grup atau japri nanti sistem kirim siaran seperti yang kita lakukan dalam 2 kegiatan terakhir. Alhamdulillah banyak respon, banyak yang kirim salam, belum sempat menyampaikan salam-salam. Salah satunya Supeni Harun, dia dalam perjalanan, salam sama Kak Amdi semuanya katanya. Terus ada beberapa yang seperti adik Wiwit kan melahirkan, terus ada beberapa yang juga lupa tadi mencatatnya, ada yang memang dalam perjalanan. Oh ya, ada yang si Mulyadi, bukan Mulyadi di di pendidikan. Mulyadi yang kontraktor itu ya. Piliang. Itu pengacara Kalimantan Timur dia sekarang, Kalimantan Konsultan. Timur. Jadi dengan komunikasi yang dilakukan saat ini, alhamdulillah lumayanlah banyak yang respon. Mudah-mudahan ke depan akan lebih mudah mengisinya. Secara manual juga sudah disiapkan, besok insya Allah dikirimkan. Jadi yang belum punya, yang belum mengisi, udah
Isi itu udah itu ya Ci, Dasa, ya Desa. itu waktu Dan Israel jadi sekretaris dulunya sudah ada database anggota PI Sumatera Barat. Saya kalau nggak salah pakai buku besar itu dulunya. Kalau bisa minta lagi sama Danis. Mungkin Ya, masih Pak, ke ada sama rumahnya. beliau. Ya lah, Pak, ke rumahnya harusnya. Ya, isi sound ke rumah Danis. Ya. Gue tanya sama Danis, mungkin masih ada sama Danis. Itulah lengkap seluruhnya Sumatera Barat. Training Anggota-anggota itu seluruhnya lado formnya, lado bukunya. Oke, insyaallah. Dilakukan besok ke rumah Danis dan dihubungi Danis. Dirasa sudah cukup. Mungkin barangkali yang hadir saat ini yang belum menyimpan nomor ini tolong disimpan ya, nomor yang 08 11 66 99 73. Bikin di chat juga sih. Ya. 08 11 66 tulis di chat, Ci. 9769. Ya. Nel. Ya, Dael. Sebelum ditutup, Nel. Nah, jadi dari usulan dari komentar Kak Amdi, kita santai-santai saja. Kemudian kita masuk ke usul Daim. Ada satu topik atau ada stressing dari kisah-kisah yang awak sampaikan. Maka di awal Nel membuka acara aku bagusnya stressing tadi itu disampaikan, sehingga walaupun kisah yang kita sajikan, tapi ada sesuatu yang sisi lain yang menarik yang perlu kita bukukan, sehingga itu jadi setidak-tidaknya jadi rujukan bagi adik-adik awak yang di sesudah awak gitu ya, saat di belakang awak tuh. Jadi artinya setiap diskusi yang kita lakukan ada suatu manfaat yang bisa awak tarik, yang walaupun hanya sekedar cerita santai atau Kak Abdi, tapi ada sisi yang menarik yang perlu kita simpulkan dan jadi contoh untuk selanjutnya itu mungkin harapannya. Sehingga kok menarik orang mengikuti. Kalau enggak kan kalau lepas aja kan sekedar nostalgia. Nah, itu yang betul Dael, betul. Iya. Sebenarnya kok stressingnya memang masih berkisah dengan ada manfaatnya, tapi mungkin kalau tadi Daim kan maunya ada stressing lebih, misalnya temanya itu tentang rekrutmen kadernya, tentang Mbak Asi waktu itu pola pengkaderan apa aja sih yang dilakukan gitu ya. Jadi mungkin agak lebih spesifik gitu ya Dael ya habis ini ya. Tapi betul. Tetap kita kasih judul berkisah karena kan agak orang mendengar berkisah itu kan lebih fresh gitu ya daripada kajian apa gitu. Orang laba karunyi kan ya orang. Nah, kajian biar acara pangilun Seninel. Itu kajian saya gitu. Nah di PIWT itu tuh cukup berkisah segitu. Jadi kalau ada tanggapan bukan pertanyaan, sharing lo dari yang bersangkutan. Nah, ya, makanya tadi kan dibilang sharing, iya. Nah, pokoknya kajian lo agian kadel gitu. Adel tanggung jawab urusan kajian-kajian sama karek-karek yang Adel. Oh, si Herle hadir, takut mengomentari tadi mungkin nak. Henry ala lacok komen ngecek 2 minggu petang ngecek taruhnya dari kini tuh entok lah ya. Mantap saya. Oke. Iyalah. Kak Hamdi masih bisa online suaranya Kak Hamdi? Halo Kak Hamdi. Pejuangku udah setangguh dulu deh. Iya. Umur tuh enggak, soalnya kita kangen nih mendengar doa dari Kak Hamdi. Bagaimana kalau untuk menutup acara kita pada malam ini kita minta kepada Kanda kita Hamdi Ahsan. Sudah kangen dengar doanya. Enggak ke Kanda, Murabi. Enggak juga. Atau minta kepada Ustadz Bukhari gimana? Ngamdi itu tuh. Teragau dengan Murabi ku teragau. Murabi. Non resmi sajalah sekretaris MUI mana. Kalau itu di MUI Bang Hamdi, kalau di Siko Murabi wak cieknya Bang Hamdi Murabi. Apalagi kok forumnya PWT Bang Hamdi Murabi dari PWT.
yang Kok membawa baru surah tersebut. muncul Efrizal. Ya silakan kami tutuplah dengan doa indahnya dulu itu. Oh, Yang bikin banyak yang orang menangis ya Daim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al hadza yaman marhumah. Allahumma ja'al hadza yaman marhumah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang membawa kebaikan bagi kami semua. Dan jauhkanlah pertemuan ini dari pertemuan yang membawa keburukan dan kejahatan di hati kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba Engkau yang istiqomah, yang senantiasa ingat dengan bai'ah yang telah kami sampaikan, yang senantiasa memperjuangkan agama dengan cara yang kami mampu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah akhir hidup dan perjuangan kami dengan akhir yang baik, dan jauhkanlah hidup dan perjuangan kami dari akhir yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Pendek bana loh. iya pendek. Panjang Pemanasan Dael sudah banget. panjang lah Dael. Manangi Endri nanti. Nah, kalau anu liwanya dari bibir. Well, masuk keramik condong tuh yo diganti lagi kok. Terima kasih Kanda Hamdi Ahsan dengan doa indahnya. Semoga dijabah oleh Allah. Dan sudah hampir jam 11 kurang 10 menit. Mungkin tidak boleh terlalu malam ya. Karena persiapan untuk salat malam ya Kak Hamdi ya. Reminder. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua, Kanda, Yunda, Adinda, pada malam ini. Kita berharap ini menjadi amal soleh kita, menjadi bekal kita dunia akhirat, dan saling menguatkan kita sama-sama menjadi saksi untuk saksi dan menguatkan pertemanan kita yang sebenarnya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan kampung, tapi ada satu ikatan yang kita juga tidak bisa mendefinisikannya, tapi kita bisa rasakan bersama. Mudah-mudahan berkekalanlah hendaknya persaudaraan di Allah di dunia dan akhirat, dan saling menguatkan kita nanti. Saya sebagai pembawa acara, tuan rumah, mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.